Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Untuk pertemuan hari ini kita akan memasuki bab baru, yaitu tentang aritmatika sosial. Dan pembahasan yang dibahas adalah tentang untung, rugi, persentase untung, persentase rugi, dan bunga. Agar kita dapat memahami materi ini dengan baik, yuk sama-sama simak video pembelajaran berikut ini. Dikatakan untung itu jika harga jual itu lebih besar dari harga beli. Nah, maka didapatkan keuntungan atau laba. Nah, dikatakan rugi itu jika harga jual lebih rendah dari harga beli, maka itu didapatkan kerugian. Nah, kemudian bagaimana sih mencari besarnya keuntungan dan kerugian? Mencari besarnya keuntungan itu dengan harga jual dikurangi dengan harga beli. Nah, atau U sama dengan HC min HB. Kemudian kalau mencari kerugian itu harga beli dikurangi dengan harga jual. Atau R sama dengan HB dikurangi HC. Nah, sedangkan harga beli itu sendiri itu adalah modal. Nah, kalian perhatikan contoh soal untuk keuntungan ini. Pak Dani membeli 3 unit sepeda dengan harga 4 juta rupiah per unit. Kemudian Pak Dani menjual sepeda itu per unit 4.300.000. Berapakah keuntungan yang diperoleh Pak Dani jika seluruh sepeda yang ia beli tersebut terjual? Nah, sekarang keuntungan per unitnya berapa sih? Jadi untuk mencari untung itu harga jual dikurangi harga beli. Harga jualnya berapa? 4.300.000. Ini kemudian harga belinya 4 juta. Kita kurangkan, ternyata per unit sepeda itu untungnya 300.000. Nah, kalau 3 unit sepeda ini terjual semua, jadi keuntungannya berapa? Nah, jadi keuntungan yang diperoleh Pak Dani dari seluruh hasil penjualan sepeda sebanyak 3 unit tersebut adalah untung per unit dikali dengan banyak unit. Untungnya tadi berapa? Untungnya itu 300.000. Jadi 300.000 rupiah dikali dengan 3 unit. Berapa? 900.000. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa keuntungan yang diperoleh Pak Dani jika seluruh sepeda yang ia beli tersebut terjual itu sebesar 900.000 rupiah. Nah, sekarang kalian perhatikan pada contoh soal kerugian. Nah, Bu Lita membeli mixer dengan harga 500.000. Karena mengalami kerusakan, mixer tersebut diservis dan memerlukan biaya sebesar 100.000. Nah, kemudian Bu Lita menjual mixer tersebut dengan harga 300.000. Apakah Bu Lita mengalami kerugian? Berapa kerugian dari Bu Lita? Nah, tentu di sini Bu Lita mengalami kerugian karena apa? Harga jualnya itu kan lebih rendah dari harga beli. Padahal tadi mengalami kerusakan dan ada biaya servisnya. Sehingga ruginya berapa? Nah, untuk mencari rugi, harga beli dikurangi harga jual. Nah, harga belinya tadi ditambah dengan biaya servisnya ya. Kemudian dikurangi dengan harga jual. Harga belinya berapa? Harga belinya 500.000. Biaya servisnya berapa? 100.000. Jadi 500.000 ditambah 100.000 dikurangi dengan harga jualnya. Harga jualnya 300.000. Jadi 600.000 dikurangi dengan 300.000. Jadi kerugian yang dialami Bu Lita itu adalah sebesar 300.000 rupiah. Nah, seperti itu. Sekarang kita lanjut. Kita membahas persentase keuntungan. Persentase keuntungan itu PU sama dengan HJ dikurangi HB per HP dikali 100%. PU itu apa? PU itu persentase keuntungan. HB itu adalah harga beli atau modalnya. Kemudian HJ itu adalah harga jual atau total pemasukan. Nah, sekarang kalian perhatikan contoh soal berikut ini. Pak Dedi membeli suatu motor bekas dengan harga 4 juta rupiah. Dalam waktu 1 minggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga 4.200.000. Tentukan persentase keuntungan Pak Dedi. Nah, sekarang yang harus kalian cari dulu itu adalah keuntungannya. Keuntungannya berapa? Nah, caranya mencari untung tadi harga jual dikurangi dengan harga beli. Nah, harga jualnya berapa? 4.200.000. Harga belinya 4 juta. Jadi keuntungannya 200.000. Setelah mendapatkan keuntungan, kemudian kita mencari persentase keuntungannya. Nah, persentase keuntungan sama dengan harga jual dikurangi harga beli per HB dikali 100%. Harga jual dikurangi harga beli ini sama dengan untungnya ya. Jadi berapa tadi? 200.000. Jadi 200.000 per 4 juta. Harga belinya tadi 4 juta kan? Dikali 100%. Nah, berapa? Didapatkan 5%. Seperti itu ya. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa persentase keuntungan Pak Dedi itu adalah sebesar 5%. Nah, seperti itu.
sekarang kita lanjut. Untuk persentase kerugian itu rumusnya PR sama dengan HB dikurangi HJ per HB dikali 100%. Nah, HB tadi apa? HB itu adalah harga beli, HJ itu adalah harga jual, PR itu persentase kerugian. Sekarang kalian perhatikan contoh soalnya. Pak Rudi membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta. Karena terkendala masalah keluarga, Pak Dedi terpaksa menjual tanah tersebut dengan harga 38 juta. Tentukan persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi. Kita menghitung dulu kerugiannya. Jadi kerugiannya sama dengan harga beli dikurangi dengan harga jual. Harga belinya berapa sih? 40 juta kan? 40 juta dikurangi 38 juta. Nah, jadi kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi itu adalah 2 juta. Sekarang tinggal kita mencari persentasenya. Jadi persentase kerugian sama dengan harga beli dikurangi harga jual per HB dikali 100%. Berapa tadi kerugiannya? 2 juta. Jadi 2 juta per 40 juta dikali dengan 100%. Berapa persentase kerugiannya? 5%. Maaf, ini persentase kerugiannya. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi itu sebesar 5%. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal. Kalian perhatikan. Sebuah kulkas bekas dibeli dengan harga 425 ribuan. Kemudian diperbaiki menghabiskan biaya 175.000. Jika dikehendaki untung 40%, maka harga jual kulkas tersebut adalah kita mencari harga jualnya. Nah, seperti ini ya. Nah, kita yang pertama adalah mencari berapa sih modal yang dikeluarkan tadi. Modal yang dikeluarkan tadi adalah harga beli ditambah dengan biayanya. Nah, 425.000 ini adalah harga belinya. Kemudian ditambah dengan biaya servis untuk memperbaikinya itu 175.000 ya. Ini servisnya. Jadi totalnya berapa? Ada 600.000 rupiah. Nah, setelah ketemu, nah di sini menghendaki untung 40%. Jadi kita mencari 40% dikali harga belinya. Jadi 40 per 100 dikali 600.000. Nah, harga beli di sini itu adalah modalnya ya. Modalnya tadi adalah 600.000 ini tadi ya. Jadi didapatkan sebesar 240.000. Nah, kemudian baru kita mencari harga jualnya. Jadi harga jualnya itu harga beli ditambah dengan untung. Harga belinya tadi berapa sih? 600.000 ditambah untungnya 240.000. Jadi harga jual kulkas tersebut itu adalah 840.000 rupiah. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut contoh soal berikutnya. Seorang pedagang sayuran mengeluarkan 1.500.000 rupiah untuk menjalankan usahanya. Jika pada hari itu dia mendapatkan keuntungan sebesar 200.000, maka besarnya pendapatan yang didapatkan adalah. Nah, jadi ini adalah modalnya 1.500.000. Nah, kemudian dia mendapatkan untung 200.000. Jadi pendapatan totalnya berapa? Nah, tinggal kita jumlahkan saja ya. Jadi modalnya ditambah dengan untung. Ini modal ditambah dengan untung. Modalnya 1.500.000, untungnya 200.000. Jadi pendapatan pada hari itu sebesar 1.700.000 rupiah. Nah, seperti itu. Kita lanjut soal berikutnya. Seorang penjual kerupuk mengeluarkan modal sebesar 1 juta rupiah untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga kerupuknya adalah 6.000 rupiah per bungkus. Jika ia merencanakan ingin mendapatkan keuntungan 200.000 rupiah dari usaha kerupuknya tersebut, maka berapa kemasan kerupuk minimal yang harusnya dibuat? Nah, tadi modalnya 1 juta. Kemudian dia ingin keuntungannya 200.000. Nah, jadi caranya gimana? Banyak kemasan minimal yang harus dibuat. Modal, jadi kita mencarinya modal ditambah untung per harga kerupuk per kemasan. Modalnya berapa? 1 juta ini tadi. Kemudian keuntungannya berapa? 200.000. Jadi 1 juta ditambah 200.000, harga kerupuknya berapa dia? 6.000 rupiah per 6.000. Jadi 1 juta ditambah 200.000 itu 1.200.000 dibagi dengan harga kerupuknya 6.000. Ada 200. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa minimal kemasan yang harus dibuat itu ada 200 bungkus. Nah, seperti itu adik-adik. Demikian bunga tunggal itu adalah bunga yang diberikan berdasarkan perhitungan modal awal. Nah, sehingga bunga hanya memiliki satu variasi saja atau tetap dari awal periode sampai akhir periode. Nah, misalnya saat menabung di bank, Anda akan mendapatkan bunga yang tetap di setiap periode. Nah, tidak mungkin berubah. Nih, jika modal sebesar M,
dibungakan dengan bunga P% setahun, maka nah perhatikan rumus yang pertama ini. Setelah T tahun besarnya bunga, maka rumusnya ini. I sama dengan M kali P per 100 kali T. I itu apa sih? I itu adalah besar dari bunga. Kemudian M itu apa sih? M itu modal awal atau uang awal. Terus kemudian P itu apa? P itu suku bunga tunggal. T itu adalah waktunya. Nah, sekarang kalian perhatikan contoh. Pak Adi meminjam uang di bank sebesar 30 juta rupiah dengan bunga 20% per tahun. Tentukan bunga yang ditanggung oleh Pak Adi jika ia meminjam selama 2 tahun. Nah, yang diketahui apa? Yang diketahui itu modal awalnya atau M. M-nya itu 30 juta. Kemudian P-nya berapa? 20%. 20% ini tadi. Kemudian T waktunya itu adalah 2 tahun. Yang ditanyakan apa? Bunganya. Berarti kita mencari iya bunganya, besar bunganya. Nah, jadi kita pakai rumus yang tadi, I sama dengan M kali P per 100 kali T. M-nya berapa? 30 juta, kita masukkan. Kemudian suku bunganya adalah 20%, ini tadi. Waktunya itu 2 tahun. Nah, kemudian tinggal kita kali-kalikan semua. Ini 30 juta dikali 20, kemudian dikali 2, dibagi dengan 100. Hasilnya itu adalah 12 juta. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa bunga yang ditanggung oleh Pak Adi selama 3 tahun itu adalah 12 juta rupiah. Nah, ini contoh untuk mencari bunga per tahunnya. Kalau bulan ini, setelah T bulan, nah ini waktunya menggunakan bulan. Nah, rumusnya seperti ini. I sama dengan M kali P per 100 kali T per 12. Nah, selama 1 tahun itu ada 12 bulan, makanya ini T per 12 ya. Nah, dengan keterangan yang sama. Nah, perhatikan contoh berikutnya. Pak Bayu meminjam uang di bank sebesar 25 juta rupiah dengan bunga 18% per tahun. Tentukan bunga yang ditanggung oleh Pak Bayu jika ia meminjam selama 8 bulan. Nah, di sini waktunya itu 8 bulan. Nah, modalnya berapa? Modalnya 25 juta. Suku bunganya berapa? 18%. Nah, kita tulis yang diketahui M-nya 25 juta, P-nya 18%, dan T-nya atau waktunya itu 8 bulan. Yang ditanyakan adalah bunga yang ditanggung oleh Pak Bayu, maaf ini Pak Bayu. Pak Bayu selama 8 bulan. Kita pakai rumus yang ini, tinggal kita masukkan saja. I sama dengan M-nya 25 juta, dikali, kemudian suku bunganya 18%, dikali T-nya waktunya 8 bulan. Nah, tinggal kita kalikan semua. 25 juta dikali 18, kemudian dikali dengan 8, kemudian dibagi dengan 100 kali 12. Hasilnya adalah 3 juta. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa bunga yang ditanggung oleh Pak Bayu selama 8 bulan itu adalah 3 juta rupiah. Nah, ini untuk bunga yang ditanggung dalam waktu bulan ya, waktunya bulan. Gimana? Nah, kalau hari ada 3 cara. Nah, setelah T hari besarnya bunga. Kalau misalkan dalam 1 tahun itu ada 360 hari, maka nanti rumusnya, nah ini, T per 360 hari. Nah, kalau dalam 1 tahun 360 ya. Kalian ingat-ingat, kalau waktunya hari. Ya, kalau hari itu 360. Kalau dalam 1 tahun 360 hari. Nah, kalau misalkan dalam 1 tahun itu 365 hari, berarti nanti tinggal ganti saja, ininya 365 hari. Nah, ada juga setiap 4 tahun sekali kan ada tahun kabisat. Nah, kalian lihat kalau kabisat itu sebanyak 366 hari. Maka waktunya itu nanti pernya di sini juga diganti dengan 366 hari. Seperti itu ya. Nah, sekarang kalian perhatikan contoh soal berikut ini. Pak Novan meminjam uang di bank sebesar 40 juta dengan bunga 15% per tahun. Tentukan bunga yang ditanggung oleh Pak Novan jika ia meminjam selama 240 hari pada tahun kabisat. Nah, yang diketahui tadi modalnya 40 juta. Kemudian suku bunga tunggalnya 15% dan waktunya 240 hari pada tahun kabisat. Berarti kalau kabisat nanti pakai yang 366 hari ya. Nah, jadi kita pakai rumusnya I sama dengan M kali P per 100 kali T per 366. Tinggal kita masukkan saja. M-nya 40 juta, P-nya 15%, T-nya 240. Ini kita kalikan semua. 40 juta kali 15 kali 244 dibagi dengan 100 dikali 366. Ketemunya 3.934.426 rupiah. Nah, jadi bunga yang ditanggung Pak Novan selama 240 hari itu adalah
Rp3.934.426 atau bisa dibulatkan menjadi Rp3.934.500. Nah, seperti ini bisa. Nah, sekarang kita lanjut contoh soal berikutnya. Seorang pedagang meminjam uang sebesar 5 juta dari seorang teman usahanya dengan perhitungan suku bunga tunggal 12% setahun. Ketika pedagang tersebut akan melunasi pinjaman dan bunganya, ia harus membayar sebesar Rp5.500.000. Yang ditanyakan di sini lama pinjaman uang tersebut. Nah, yang diketahui apa saja? Yang diketahui itu adalah modalnya 5 juta. Kemudian suku bunga tunggalnya itu 12%. Nah, ini. Kemudian di sini yang diketahui itu lagi adalah besar bunganya. Besar bunganya dapat dicari dengan ini tadi. Yang ia bayar itu adalah 5.500.000, kemudian yang dipinjam itu 5 juta. Jadi 5.500.000 dikurang 5 juta. Jadi besar bunganya 500.000. Nah, yang ditanyakan apa? Lama pinjamannya. Nah, kita pakai rumusnya yang ini. I sama dengan M kali P per 100 kali T per 12. Nah, kenapa pakai per 12? Nanti karena kita kan belum tahu nanti hasilnya gimana. Jadi kita pakai ini. Apakah nanti bulan atau tahun? Jadi kita pakai T per 12. Nah, di sini besar bunganya berapa? 500.000. Tinggal kita masukkan saja. 500.000 sama dengan modalnya 5 juta dikali 12 per 100. 12 tadi adalah suku bunga tunggal kali T per 12. Kemudian tinggal kita kali semua. Ini 5 juta dikali 12 dikali T per 100 kali 12. Nah, didapatkan 50.000. Nah, 5 juta dikali 12 kan 60 juta. 60 juta dibagi dengan 1.200 ini ketemu 50.000. Jadi T-nya itu nanti ketemu 500.000 dibagi dengan 50.000. Nah, yang 50.000 ini pindah ruas ya, 15 ke sini. Jadi dibagi 500.000 dibagi 50.000. Jadi ketemu 10 bulan. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa lama pinjaman seorang pedagang itu sebesar 10 bulan. Nah, selama 10 bulan. Nah, Pak Yudi akan meminjam uang di bank dengan persentase bunga sebesar 10% per tahun. Besar uang yang dipinjam oleh Pak Yudi adalah 12 juta rupiah. Jika Pak Yudi bermaksud untuk meminjam selama 1 tahun, tentukan A. Besar keseluruhan bunga yang harus ditanggung oleh Pak Yudi. B. Besar angsuran yang harus dibayarkan jika Pak Yudi harus mengangsur tiap bulan dengan nominal yang sama. Nah, kita cari dulu yang diketahui apa sih? Yang diketahui tadi adalah modalnya. Modalnya berapa sih? Berawalnya 12 juta rupiah. Kita tulis di sini. Kemudian suku bunga tunggalnya berapa? 10%. Kemudian waktunya berapa? 1 tahun atau 12 bulan. Yang ditanyakan itu adalah I atau besar bunga. Nah, ini besar keseluruhan bunga, berarti kita mencari I ya, atau besar bunga. Kemudian yang B besar angsuran. Nah, langsung saja kita kerjakan yang A dulu. Kita mencari besar bunganya. Besar keseluruhan bunga yang harus ditanggung oleh Pak Yudi. Jadi kita pakai I sama dengan M kali P per 100 kali T. Tinggal kita masukkan saja. I sama dengan M-nya 12 juta dikali tadi suku bunga tunggalnya 10 per 100 dikali waktunya itu 1 tahun. Nah, tinggal kita kalikan semua. 12 juta kali 10 kali 1 dibagi 100. Ketemu 1.200.000. Jadi besar bunganya itu yang harus ditanggung oleh Pak Yudi sebesar 1.200.000 rupiah. Nah, setelah kita ketemu besar bunganya, sekarang kita mencari yang berikutnya, besar angsuran jika tiap bulan. Nah, gimana ya besar angsuran yang harus dibayarkan jika Pak Yudi harus mengangsur tiap bulan dengan nominal yang sama? Nah, besar keseluruhan bunganya tadi 1.200.000 rupiah, ya kan? Nah, caranya angsuran modal awal per bulan ditambah bunga per bulan dibagi dengan banyak bulannya setiap tahun. Banyak bulannya berapa? 12 kan? Jadi angsuran modalnya tadi berapa sih? 12 juta. Bunga per bulannya berapa? Nah, bunga per bulannya tadi adalah 1.200.000. Tinggal ini dijumlahkan 12 juta ditambah 1.200.000 per 12. Jadi ini waktunya ya. Ini waktunya. Jadi 13.200.000 dibagi dengan 12. Jadi sebesar 1.100.000 rupiah. Nah, jadi dari sini dapat diketahui bahwa besar angsuran yang harus dibayarkan Pak Yudi tiap bulan itu adalah sebesar 1.100.000 rupiah. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah memahami kan apa yang sudah disampaikan dalam video pembelajaran tadi? Untuk tugas hari ini, silakan kalian salin kembali materi-materi yang ada di video pembelajaran ini dan kerjakan soal latihannya.
Silakan kalian kerjakan di buku tugas 2 ya. Untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan ya. Semoga apa yang sudah disampaikan dalam video pembelajaran tadi dapat kalian pahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.